Halo semuanya, kembali lagi di Bio Podcast Program Studi Biologi. Nah, di sini kita sudah kedatangan pemateri dari PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Ibu Hospita, boleh perkenalkan diri dulu? Hai, perkenalkan saya Hospita, bagian Humas PT Restorasi Ekosistem Indonesia Hutan Harapan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Nah, di sini kita akan membahas nih mengenai topik yang sedang hangat akhir-akhir ini ya. Seperti yang kita tahu itu mengenai restorasi hutan dan juga tantangannya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai restorasi hutan, boleh kita tahu nih Bu, PT Restorasi Ekosistem ini apa dan bergerak di bidang apa? Oke. Ya, terima kasih Regita sudah memberikan waktu kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia Hutan Harapan untuk bisa berbagi cerita dan juga berbagi ilmu mungkin sedikit ilmu dari upaya pemulihan hutan. PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau kita singkatnya PT REKI yang punya kawasannya itu kita sebut Hutan Harapan. Nah, ini adalah perusahaan yang diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi sebelumnya itu Departemen Kehutanan pada tahun 2007. Nah, izinnya itu berupa izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, restorasi ekosistem, dan kemudian sekarang berubah nih. Tahun 2021 ada pergantian regulasi, ada perubahan regulasi menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, restorasi ekosistem Hutan Harapan. Nah, PT REKI ini mengelola tadi kawasan yang kita sebut Hutan Harapan itu seluas 98.555 hektar. Itu dia. Nah, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan juga Jambi. Tahun 2007 kita mendapatkan izin itu untuk Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musi Banyu Asin. Lalu kemudian di tahun 2010 itu untuk Provinsi Jambi, itu ada 2 kabupaten, Kabupaten Sarolangun dan juga Kabupaten Batanghari. Nah, apa sih tugasnya PT Restorasi Ekosistem Indonesia ini? Nah, dapat izin dari KLHK itu untuk merestorasi, memulihkan hutan dataran rendah, hutan daratan rendah dan khusus ini hutan sekunder yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Itu dia. Tadi kenapa sih dipulihin gitu? Karena memang di dalam kawasan hutan ini gitu, potensi masih banyak. Tapi juga tekanan akan pembukaan hutan itu juga banyak. Nah, gimana sih caranya biar bisa biodiversity, kemudian masyarakat yang hidup dalam kawasannya itu tetap bisa berlangsung kehidupannya, kita pulihkan melalui ide restorasi ekosistem Indonesia ini. Nah, ada banyak kegiatannya. Namanya pemulihan pemulihan gitu, nggak cuma sekedar nanam pohon. Di situ kita ada kegiatan patroli rutin. Yang utama itu adalah bagaimana kita menjaga kawasan hutan dataran rendah tadi yang sekitar 98.000 itu tetap terjaga, tetap lestari gitu. Karena tadi tantangannya banyak. Sebelum akhirnya kita mendapatkan izin, itu kawasan itu juga sudah tekanannya cukup tinggi. Pembukaan hutan gitu perambahan liar itu cukup besar. Apalagi di Provinsi Jambi itu cukup tinggi gitu. Lalu kemudian kita upayakan melalui kegiatan-kegiatan, ada tadi pemulihan hutan melalui restorasi hutan itu kegiatannya. Lalu kemudian ada patroli rutin, ini menjaga kawasan dari ancaman aktivitas ilegal. Lalu kemudian ada pengembangan bisnis. Nah, itu tadi karena kita ini restorasi, bagaimana juga dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan nilai ekonomi agar kegiatan kita ini bisa berkelanjutan.
Lalu kemudian ada kegiatan pemberdayaan juga, kemitraan dengan kelompok masyarakat yang memang sudah ada di dalam kawasan hutan. Terlebih lagi di dalam kawasan hutan harapan ini sudah ada kelompok Batin 9. Oh iya. Iya, suku anak dalam Batin 9. Iya. Nah, ini sudah bermukim cukup lama, sudah lama. Jadi ada yang masih nomaden, yang masih benar-benar sangat bergantung sama hutan. Lalu juga memang sudah ada yang sudah mulai mengenal gitu ya kehidupan di luar kawasan hutan gitu, dan mereka juga sudah berakulturasi juga dengan masyarakat yang ada di sekitar atau di luar kawasan hutan. Nah, jadi kegiatan kita utamanya bagaimana mengembalikan ekosistem hutan dataran rendah ini seperti semula, dan itu tidak gampang. Wah, banyak sekali ya kegiatan yang bisa dilakukan. Yep. Nah, bagi ibu nih, seberapa penting sih hutan, pemulihan hutan itu bagi lingkungan? Seberapa penting? Pasti Iya. sangat-sangat penting gitu ya. Nah, sekarang ini karena kita dihadapkan dengan isu lingkungan, Iya. kemudian pemanasan global atau perubahan iklim juga gitu ya. Kalau ada beberapa organisasi lingkungan menyebutkan sekarang ini kita sudah bukan lagi pemanasan global, tapi juga pendidihan global, yang artinya dampak lingkungan, tingkat suhu bumi ini sudah lagi hampir tidak bisa sepertinya ditolerir oleh tubuh kita gitu ya, oleh masyarakat, dan itu sangat terasa gitu. Kalau teman-teman perhatikan selama musim kemarau kemarin, bagaimana banyak orang-orang yang mengeluhkan kondisi panas, cuaca panas itu berdampak pada kesehatan dan juga daya tahan tubuh untuk bisa bekerja atau tidak gitu. Seberapa mampu tubuh kita beradaptasi dengan panas itu, dan ternyata banyak yang mengalami kesulitan gitu ya. Nah, ini sudah bukan lagi panas aja tapi udah pada mendidih gitu ya, mendidih. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menekan? Mungkin kalau mengurangi drastis rasanya butuh waktu yang sangat-sangat panjang gitu ya. Mungkin ada beberapa hal, langkah kecil yang bisa kita lakukan dari sekarang sampai terus gitu ya. Akhirnya kita bisa setidaknya bisa meminimalkan dampak dari pendidihan global tadi gitu ya. Salah satunya tadi upaya pemulihan hutan. Nah, kita tahu bumi ini kan kita terdiri dari laut dan juga hutan ini ya. Sumber oksigen kita nggak cuma juga dari hutan, ada juga dari makhluk hidup yang ada di dalam laut gitu ya, plankton dan segala macamnya itu. Nah, mungkin saya dari pemulihan hutan karena saya bergerak di bidang itu. Saya bekerja di perusahaan yang dikasih izin oleh KLHK untuk memulihkan hutan. Dampaknya apa sih? Mungkin pertanyaan sederhana teman-teman buat Regita deh. Apa yang Regita rasakan ketika berada dalam kawasan hutan yang masih asri? Pernah masuk ke hutan yang masih asri? Pernah. Gimana rasanya? Itu rasanya sejuk banget, adem. Masih adem. Iya. Dan terus kemudian kita ngelihat ketika di dalam kota, kita biasanya carinya hiburan yang adem-adem ya. Iya, yang adem-adem. Mungkin ya nggak ke mall lah ya, maksudnya yang ini yang alam gitu ya, masih hawanya masih sejuk. Nah, itu dia. Hutan kita khususnya di Provinsi Jambi itu juga mengalami degradasi juga gitu. Kita tahu ancaman karhutla yang baru terjadi kemarin, lalu kemudian ada illegal logging, lalu kemudian ada bisnis tambang gitu ya, yang mana kegiatan-kegiatan tadi itu membuka kawasan hutan. Nah, kalau yang sesuai dengan izin KLHK, kita serahkan itu KLHK, tapi yang ada jadi bagian tugas kita. Tugas kita ketika kita melihat ada hutan yang rusak, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi, tentunya harus kita pulihkan hutannya. Gitu. Dengan cara apa? Tadi yang utamanya itu tadi ya, ada penanaman pohon, lalu kemudian pengayaan, kemudian kita perhatikan bagaimana pohon-pohon ini yang telah kita tanam ini bisa tumbuh lestari. Dan kita tahu, teman-teman pasti tahu juga, menumbuhkan satu pohon itu tidak singkat gitu ya. Butuh waktu puluhan tahun hingga menjadi satu ekosistem yang bagus gitu ya, bahkan ratusan tahun. Nah, dampaknya apa sih ketika kita pulihkan hutan ini? Sangat banyak. Tadi kita memulihkan kawasan hutan yang rusak. Ketika kawasan hutan yang kita pulihkan ini kembali bagus, kembali lestari gitu ya, itu akan berdampak pelan-pelan dan sangat pasti itu berdampak pada baik itu flora fauna di dalamnya,
Tentu ketika tumbuhan hutan bagus, burung-burung akan mencari makan ke sana gitu ya, akan muncul satwa-satwa baru lagi gitu. Yang dulunya mungkin sempat nggak ada mampir ke kawasan itu, lalu kemudian ketika sudah bagus datang lagi gitu. Kemudian apalagi ketika kawasan hutan dipulihkan, nah hutan ini sumber air juga ya, sumber air. Nah kita tahu bagaimana pohon-pohon, ini kita ngomongin pohon-pohon yang jadi ciri khas di hutan kita nih ya, hutan hujan tropis gitu. Bagaimana mereka bisa menyimpan air sehingga sungai-sungai kita itu akan kembali bagus kembali. Ketika sungai-sungai kembali membaik kondisinya, ikan-ikan di dalamnya akan baik lagi. Dampaknya ke siapa? Ke masyarakat juga gitu. Dampaknya ketika hutan lestari lagi ke siapa? Manusia. Manusia akan mendapatkan sumber oksigen gitu ya, bernafas jauh lebih. Kita mungkin masih beruntung ya, di Jambi ini kita masih ada kawasan hutannya. Bayangkan teman-teman bagaimana kemarin isu polusi udara di kota Jakarta. Bagaimana anak-anak, para karyawan, pekerja-pekerja yang keluar rumah mengalami sakit batuk akibat polusi udara yang begitu tinggi gitu. Nah, beruntungnya kita ketika tinggal di kawasan hutan atau yang dekat dengan kawasan hutan, teman-teman merasakan manfaatnya. Udara tadi yang bersih, hawa yang lebih sejuk gitu. Nah, ini yang perlu kita galakkan gitu, upaya pemulihan hutan agar hutan kita tidak semakin terdegradasi gitu, agar kedepannya hidup manusia jauh lebih baik lagi. Dan untuk memulihkan hutan itu nggak bisa sendiri. PT Lestari Ekosistem Indonesia tidak bisa sendiri. Butuh dukungan teman-teman mahasiswa gitu ya, butuh stakeholder lainnya gitu. Karena ini kita sama-sama, karena kita bernapas masih di bumi yang sama. Jadi menurut Ibu nih, kita sebagai mahasiswa ini sangat ingin sekali membantu dalam pemulihan hutan tadi. Menurut Ibu, kegiatan apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti kami, terutama program studi biologi? Nah, kalau untuk hutan harapan ya, kita sebut yang hutan harapan ini. Nah, di hutan harapan ini kan kita biodiversity-nya masih tinggi. Kita masih ada harimau di dalamnya, kemudian ada gajah, ada beragam jenis burung, lalu kemudian juga beragam jenis tumbuh-tumbuhan khususnya seperti bulian, meranti seperti itu. Nah, teman-teman biologi mungkin bisa juga menjadikan hutan harapan sebagai plot penelitian untuk terlibat nih kira-kira dalam proses pemulihan gitu ya, mungkin soal mikrobiologi, kemudian bagaimana bisa meningkatkan tumbuhan di dalam kawasan hutan agar tidak sampai punah. Ini kan kita ancaman sekarang juga ya, ketika kebakaran hutan lalu kemudian ancaman aktivitas ilegal lainnya itu kan mengancam keberadaan flora fauna ini gitu. Yang artinya ketika mahasiswa turut dalam upaya pemulihan melalui kegiatan penelitian, itu kan bisa membantu nih. Jadinya nanti beragam stakeholder mulai dari pemerintah pusat, lalu kemudian lembaga-lembaga peneliti, nanti kita bisa sama-sama nih bergandengan tangan gitu. Oke, bulian ternyata sekarang keberadaannya semakin sedikit nih. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Oke, mungkin mulai gimana biar bisa melipat gandakan nih bibit-bibitnya agar tidak punah. Gimana caranya? Nah, itu teknisnya teman-teman yang di biologi lebih tahu gitu ya, bagaimana mengawetkan mungkin atau kegiatan konservasi di flora fauna ya gitu. Nah, itu sangat penting. Selain tadi ikut penelitian, nah teman-teman biologi, teman-teman mahasiswa itu bisa juga bisa jadi volunteer untuk kegiatan penanaman pohon atau ikut pemberdayaan masyarakat. Kita memberikan edukasi gitu ya untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam kawasan, di sekitar kawasan, di luar kawasan juga, sama-sama jaga hutan kita yang semakin sedikit ini nih. Gimana caranya ke depannya bisa kita lipat gandakan lagi nih hutan kita ini gitu. Jadi mahasiswa peranannya bisa ngajak banyak orang lagi untuk ikut terlibat pemulihan hutan. Sangat hebat sekali ya. Gini, beberapa waktu lalu Regita sempat dapat kayak mungkin keluh dari masyarakat mengenai kita mau loh membantu untuk melestarikan hutan atau memelihara hutan, tapi kita nggak tahu caranya gimana, kita mau mulai dari mana, apa yang perlu kita lakukan untuk di langkah awalnya itu gimana solusi dari Ibu? Oke, kalau
kalau dari saya gitu ya, untuk bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung. Iya, benar. Kalau terlibat langsung, yang pertama mungkin ada kegiatan nih, program kita yang kalau nanam pohon. Nah itu ketika memang, misalnya kemarin contohnya teman-teman dari biologi nih buka kegiatan tanam pohon bersama. Nah masyarakat bisa ikutan gabung dengan komunitas yang tanam pohon gitu ya. Nanti komunitas tanam pohon ini bisa berkoordinasi dengan Hutan Harapan untuk bisa melakukan kegiatan penanaman pohon bersama. Itu bisa kita lakukan. Lalu kemudian bisa memberikan donasi gitu ya. Karena kan kalau misalnya yang dekat, kalau masyarakatnya dekat dengan kawasan, mungkin bisa datang langsung gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang jauh dari kawasan tapi ingin berkontribusi langsung, mungkin yang bisa lebih dekat itu adalah dengan berdonasi gitu ya. Misalnya teman-teman dari biologi membuka donasi untuk pemeliharaan kegiatan tanam pohon. Nah, karena gini teman-teman, menanam pohon itu tadi nggak cuma sekedar nanam, ada upaya pemeliharaan, perawatan, sampai akhirnya pohon-pohon ini tumbuh besar, artinya mandiri ya, tidak lagi, karena kan awal-awal tanam pohon itu tumbuh berhadapan dengan semak belukar gitu. Iya, benar. Nah, buat masyarakat yang di luar sana itu bisa nih berkontribusi dengan cara ikut nih memperhatikan. Nanti dari Hutan Harapan nih memberikan informasinya nih, kemarin pohon yang ditanam kemarin tingginya sudah sekian gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa membuka donasi-donasi semacam itu ya gitu. Karena kan mungkin ada beberapa yang tidak bisa datang langsung ke lapangan gitu. Itu mungkin yang paling dekat bisa dilakukan. Dan juga ketika ada organisasi-organisasi komunitas yang peduli lingkungan, dukung itu, berikan dukungan. Itu bisa melalui donasi, bisa juga ikut mengkampanyekan kegiatan pemulihan hutan melalui media sosial. Itu yang paling dekat dan bisa dilakukan. Wah, jadi itu ya teman-teman semua solusi dari gimana nih buat yang bertanya-tanya, ini gimana, kita mau mulai dari mana, ini kita mau geraknya awalnya ngapain. Nah itu tadi penjelasan dari Bu Waskita. Seperti yang kita rasakan sekarang ya Bu, musim itu nggak tentu ya, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan, kadang ada juga yang hujan panas gitu. Nah menurut Ibu, kerusakan hutan tadi berpengaruh nggak sih sama perubahan iklim yang sekarang, dan juga apa solusi dari Ibu untuk hal tersebut? Oke, mungkin yang pertama bisa saya sampaikan, kalau fenomena alam gitu ya, terus kemudian perubahan iklim, perubahan cuaca ini, bahwa iya kita semakin sulit menebak gitu ya, artinya semakin sulit memprediksi gitu ya, semakin sulit. Kalau dulu kan memprediksi itu masih hampir bisa ya, oh ya nanti bentar lagi musim hujan atau bentar lagi itu udah tahu nih, biasanya November yang berakhiran hujan gitu. Tapi ternyata untuk di Jambi sendiri kita mulai merasakan intensitas hujan itu baru masuk November gitu kan. Nah tapi untuk persoalan perubahan cuaca iklim gini ya, terus kaitannya dengan fenomena alam seperti El Nino kita yang hadapin tahun ini gitu, itu saya mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu teknisnya seperti apa, tapi yang bisa saya sampaikan bahwa kerusakan lingkungan lalu kemudian diperparah dengan fenomena alam tadi ini, cuaca yang tiba-tiba berubah, iklim yang tidak bisa ditebak, ini pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan yang kita timbulkan gitu, yang ditimbulkan oleh manusia. Contohnya gini, El Nino kita tahu itu musim kemarau menjadi lebih panjang. Nah, kita tahu dampak dari musim kemarau ini apa gitu ya. Tapi semakin parah musim kemarau ini, kekeringan semakin tambah panjang, lalu kemudian pasokan air yang semakin sedikit menjadi langka. Mungkin pertanyaannya sama sebelumnya gitu, kayak orang tua kita dulu juga ada fenomena El Nino, ada La Niña gitu ya, tapi kemudian mereka bisa, ketika lingkungan pada saat itu masih jauh lebih baik dari sekarang, ketika suhu waktu itu belum bertambah gitu ya, orang-orang masih bisa menanggulangi tadi kerusakan tadi. Kalau sekarang itu menjadi lebih parah gitu. Ketika musim kemarau, sumber air itu menjadi semakin sedikit, lebih cepat gitu ya, lebih cepat langkanya dibandingkan berpuluh tahun sebelumnya gitu. Kalau sekarang itu lebih cepat. Dan ketika masuk musim penghujan, bayangkan teman-teman sekarang di kota-kota besar itu jauh lebih cepat banjirnya gitu. Padahal setelah sekian beberapa bulan musim kemarau, ketika dihadapkan dengan musim penghujan, banjirnya terasa lebih cepat gitu. Nah ini kerusakan yang seperti ini yang
kedepannya 5 tahun, 10 tahun lagi bisa menjadi lebih besar lagi. Kita semakin tidak bisa menyimpan stok air, kita tidak bisa lagi memanen hasil panen sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan, yang telah ditentukan oleh petani. Nah, ini bahayanya gitu. Bahwa dampaknya itu sangat nyata dari perubahan iklim itu. Fenomena alam itu pasti terjadi. Sekarang, bagaimana kita bisa meminimalkan kerusakan dari fenomena alam ini, perubahan iklim tadi ini. Kalau mau balik lagi seperti sebelumnya, mengurangi suhu itu sepertinya tidak mungkin. Sekarang ini bagaimana benar-benar kita setidaknya jangan aja nambah aja. 0,1 derajat itu sangat berpengaruh loh terhadap lingkungan, itu sangat berpengaruh. Termasuk kami gitu. Kenapa kami di Hutan Harapan itu sangat berjuang? Bagaimana hutan tidak habis? Itu bahkan masyarakat itu sudah mulai menyadari. Ketika mereka menanam, ada kelompok-kelompok yang menanam sawit di pinggiran sungai. Sementara kita tahu sungai dulu itu yang di sekitaran itu adalah pohon-pohon. Lalu kemudian kita ganti dengan tanaman yang bukan asli dari situ gitu. Tanaman yang bukan kayu juga, tanaman yang bukan pohon gitu. Dampaknya apa? Sungai yang semakin mendangkal. Kekayaan fauna juga di dalam sungai itu yang semakin hilang. Nah, dampaknya itu kita semakin susah mencari ikan, sumber air yang paling nyata itu sumber air. Itu dampaknya yang sangat-sangat parah, dan harusnya sekarang ini kita tuh kayak nggak bisa bilang tunggu dulu gitu, udah nggak bisa lagi. Baik yang muda maupun yang tua itu punya tanggung jawab untuk sama-sama ngejaga lingkungan kita. Solusinya apa? Solusi yang saya nggak tahu, mungkin gebrakan yang lebih besar, mungkin itu adalah yang expert di bidangnya mungkin punya temuan yang brilian gitu. Tapi yang untuk saat ini adalah yang bisa kita lakukan, jangan lagi buka kawasan hutan. Hutan kita sudah semakin sedikit, sumber oksigen kita semakin sedikit, kemudian sumber air kita juga semakin sedikit. Ini aja dulu kita jaga. Gimana biar tidak semakin berkurang? Sama-sama kita dukung. Lalu kemudian kita dukung juga pemerintah dengan regulasi-regulasinya gitu. Ini aja dulu yang kita dukung. Kalau ada kelompok masyarakat kita yang ingin membuka hutan lalu dijadikan perkebunan, coba diingatkan juga lagi gimana dampaknya nanti. Orang tua kita sekarang mungkin kayak ngerasa dia sudah mengalami lebih dulu pengalaman. Nah, dampaknya sekarang ini ke generasi kita nanti gitu. Termasuk kita nih yang sekarang yang sudah mulai merasakan dampak dari kerusakan lingkungan itu, termasuk kerusakan hutan itu. Wah, jadi bahaya sekali ya untuk ini. Sangat bahaya. Maksudnya bisa jadi Regita nanti anaknya beda lagi nih ceritanya. Dia mungkin sudah nggak bisa lagi keluar karena suhu bumi yang semakin panas. Dan akan lebih gampang sakit. Seperti itu. Kita udah mendengar nih kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti dilakukan, dan juga apa sih penyebab dari kerusakan itu sendiri, dari perubahan iklim itu sendiri, dan sejauh ini PT Restorasi Ekosistem Indonesia Hutan Harapan melakukan pemulihan hutan. Tantangan apa yang terbesar dalam upaya pemulihan hutan? Pembukaan hutan. Itu tantangan terbesar kita, itu masih tinggi ya untuk Jambi gitu khususnya, apalagi adalah pembukaan hutan. Ini masih karena gini, ketika lahan yang sudah dibuka kita tanam lagi, ada aja ancamannya. Pembukaan tadi ada kelompok-kelompok yang ingin membuka kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan, untuk dijadikan sumber penghidupan gitu bagi mereka gitu. Nah, mungkin yang bisa kami himbau gitu ya, adalah ini kawasan hutan. Kawasan hutan yang peruntukannya untuk mencapai pemulihan ekosistem hutan dataran rendah kita yang semakin sedikit. Kalau hutan ini tidak ada, yang paling rugi itu juga adalah kita juga. Akan balik-balik ke kita lagi, yang paling rugi. Kita tahu sumber makanan, sumber buah-buahan, sumber air tadi yang utama, hutan itu menyediakan semuanya gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa menekan pembukaan hutan tadi, itu masih yang paling tinggi sih. Mungkin bisa tapi lanjut aja, nggak apa-apa, nanti dipotong. Ini kita mulai, Bu.
Berarti ada nggak upaya dari Ibu untuk menyadarkan masyarakat nih yang masih awam tentang pentingnya menjaga lingkungan? Kalau dibilang awam enggak ya, masyarakat kita tidak ada. Karena saya ketika ke lapangan nih ketemu kelompok-kelompok masyarakat yang juga ada yang membuka hutan, gitu. Mereka sangat paham, tahu manfaat hutan. Mereka bahkan bisa mengatakan dulu sungai itu sebelum mereka buka banyak ikannya. Sekarang setelah mereka buka, sungainya semakin sedikit, sungainya semakin dangkal, airnya juga semakin keruh, gitu ya, ikannya semakin sedikit. Gitu. Masyarakat itu paham. Nah sekarang mungkin gini, sama halnya ketika membuang sampah pada tempatnya, itu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, untuk ngingetin orang, jangan buang sampah sembarangan dong. Sama halnya juga dengan menjaga hutan, memulihkan hutan, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu ya, terlebih lagi untuk kelompok-kelompok masyarakat. Mereka paham, tapi kalau kita ngomongin tentang kawasan hutan, lalu kemudian ada masyarakat yang membuka hutan, ini lebih kompleks. Nggak semata-mata cuman jangan buka hutan dong, itu nggak semata-mata itu, karena di balik itu juga ada kelompok masyarakat yang mungkin merasakan ketidakadilan gitu ya. Ada masyarakat yang merasa juga berhak atas kawasan hutan. Nah ini kan harus diskusinya, penyelesaiannya melibatkan banyak sektor. Gitu. Itu dia. Jadi kalau misalnya mau dikasih paham, mereka cukup paham. Cuman itu dia, kita harus setiap waktu nih ngasih tahu untuk sama-sama jaga kawasan hutan. Nah, balik lagi juga mungkin ke mahasiswa gitu kan. Yuk sama-sama gitu ya. Kalian apalagi biologi gitu ya, mahasiswa biologi punya materi di kuliah yang bisa dipraktekkan. Mungkin bisa sama-sama yuk dengan Hutan Harapan, kita sama-sama ke kelompok masyarakat ngasih tahu nih tumbuhan yang bermanfaat nih untuk kelompok masyarakat tanpa harus membuka hutan. Seperti itu kan? Itu kan Hutan Harapan butuh dong orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Anak-anak biologi mungkin ngasih tahu, oh Bu jangan tebang ini dong, jangan ditebang ininya damarnya, pohon meranti, manfaatnya besar nih gitu, manfaatnya ini. Anak biologi jauh lebih bisa menjelaskan itu gitu misalnya, yang paham dengan tumbuhan. Terus kemudian Ibu jangan lagi kita berburu harimau gitu misalnya. Kenapa? Itu ini satwa kunci, kemudian predator utama untuk jagain hutan gitu. Yuk sama-sama Bu, kita ada kok ada alternatif pangan lain nih, atau alternatif mungkin fauna yang bisa kita kelola gitu tanpa harus merusak fauna yang ada dalam hutan, apalagi itu fauna yang benar-benar dalam kondisi sudah kritis statusnya. Yang seperti itu gitu, kita sama-sama. Kalau dibilang nggak paham, sangat paham kok. Masyarakat kita itu sudah mulai paham, hanya saja mungkin intensitasnya kita untuk terus mengedukasi lalu kemudian melibatkan mereka dalam kegiatan kita itu harus ditingkatkan. Gitu. Wah, jadi itu ya buat teman-teman semua. Nah, kita udah sama-sama mendengar nih dari Ibu Hospita mengenai apa sih PT Restorasi Ekosistem Indonesia Hutan Harapan ini, dan juga apakah perubahan iklim ini berpengaruh terhadap kerusakan hutan, dan juga bagaimana dampak kerusakan hutan bagi lingkungan, dan bagaimana cara masyarakat ataupun mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam pemulihan hutan ini tadi. Nah, dari Bu Hospita sendiri ada tidak yang mau disampaikan untuk pemerintah, masyarakat ataupun mahasiswa mengenai pemulihan hutan ini sendiri? Baik, kalau untuk teman-teman mahasiswa, yuk sama-sama kita pulihkan hutan melalui kegiatan penelitian. Ada banyak topik penelitian yang bisa kalian lakukan di Hutan Harapan, mulai dari flora, fauna, termasuk mikrobiologi ya gitu. Itu Hutan Harapan bisa menjadi salah satu tempat kalian untuk melakukan penelitian. Dengan penelitian kalian termasuk juga membantu upaya pemulihan hutan kita. Untuk masyarakat, yuk sama-sama kita jaga hutan kita lestarikan hutan kita, karena hutan kita semakin sedikit. Ketika hutan kita semakin sedikit, atau bahkan ke depannya nanti hilang, dampaknya itu tidak hanya untuk kita sekarang ini, tapi juga untuk nanti anak cucu kita gitu. Dampaknya sangat-sangat banyak.
kita harus mulai waspada bagaimana sekarang berbagai macam penyakit mulai muncul gitu. Dan sedikit banyak itu juga dampak dari rusaknya lingkungan kita, rusaknya hutan kita. Yuk sama-sama kita pulihkan, dukung upaya pemulihan hutan, baik itu yang dilakukan oleh instansi swasta maupun juga dari pemerintah. Dan untuk pemerintah, Hutan Harapan mengucapkan terima kasih juga untuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui KLHK gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kami harapkan ke depannya akan banyak muncul regulasi-regulasi yang mendukung upaya pemulihan hutan, pelestarian hutan, dan terlebih lagi melindungi bumi kita ini agar lebih baik ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini mengenai pemulihan hutan bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia bersama Hutan Harapan, dan saya selaku host dari Bio Podcast ini dan juga Ibu Waspita Humas PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Saya mengucapkan Terima kasih dan dukung terus upaya pemulihan Hutan Harapan. Hutan Harapan, maju terus, pantang mundur.